Awas robeknya. Awas ada anak kecil pengen tidurin kan ya. Udah bukannya celana tidurnya. Jangan di pinggir aja pinggir. Ih, colek-colek. Iya, rapi atuh. Iya, ada anak kecil colek-colek. Lihat kita. Sini nih, ini prank. Dede mana ini? Aku penasaran. Pizza. Apa ini? Ini prank dong. Bohongan. Positif. Positif. Ini mah kertas. Kan alhamdulillah. Ini mah surprise banget. Balikin. Kakak beliin HP. Alhamdulillah ya. Bohongan. Kakak. Masa sih? Kertas men. Bisa kita itu meren trimester Sama juga. Sama. Ya Allah, banyak pulang cuy. Syukur belum tahu berapa bulannya bu. Hari Sabtu maksudnya sedih enggak kita Sini gerak. Sini gerak. Ya tuh. Tuh kan. Hai, assalamualaikum. Nah itu dia teman-teman video reaksi dari keluarga aku dan suami dan reaksi dari suami. Nah sebelum kita lanjut nih kita ngobrol-ngobrolnya, aku menginfo dulu kalau sebenarnya di luar tuh lagi hujan besar. Mungkin teman-teman bisa dengar suara hujan karena dari tadi aku tungguin hujannya tuh nggak berhenti. Jadi ya udahlah aku langsung gas aja untuk bikin video karena kalau nungguin hujan takutnya lama, terus akunya keburu nanti mager, yang ada aku buat videonya di entar lagi, nanti lagi. Jadi nggak apa-apa ya, semoga teman-teman masih enjoy. Anggap aja suara hujannya tuh backsound aku ya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah lihat video reaksi dari keluarga dan suami aku, jadi sebenarnya itu adalah reaksi pertama kali aku kasih test pack di kehamilan pertama aku. Di kehamilan pertama, berarti sekarang kehamilan yang keberapa? Sekarang aku adalah di kehamilan yang kedua karena aku sempet di awal tahun itu keguguran. Jadi aku sempat hamil di bulan Februari sampai bulan Maret. Qadarullah aku harus keguguran di usia 7 minggu. Dan itu sangat berat banget, berat banget, apalagi buat orang-orang yang sangat menanti buah hati gitu, terus bisa merasakan namanya keguguran tuh sangat sakitnya tuh bener-bener sakit banget gitu, luar biasa sakitnya. Jadi aku nggak akan panjang lebar dan aku juga nggak tahu kenapa aku bisa keguguran, mungkin karena memang udah takdir Allah. Dan itu pun aku kegugurannya alhamdulillah nggak dikuret, jadi cuman keluar spontan, dia keluar sendiri tanpa obat, tanpa apapun, dia keluar sendiri aja gitu. Oke, jadi itu adalah reaksi video pertama kali aku ngasih test pack di kehamilan pertama aku. Di kehamilan kedua ini aku nggak ada video-video reaksi karena kan jaraknya juga nggak jauh ya, berkali setengah bulan Maret aku keguguran. Itu aku alhamdulillah tanpa dikuret, tanpa minum obat, dan dia spontan keluar sendiri. Aku pun nggak tahu kenapa, karena kalau di bawah usia 10 minggu kata dokter memang mungkin bisa dibilang ada kelainan kromosom atau yang lain-lain kayak gitulah. Pokoknya memang sudah takdirnya Allah, udah keguguran gitu ya. Jadi aku cuma merasakan hamil di kandungan pertama itu cuma 7 minggu aja.
Dan alhamdulillah aku cuma kosong 1 bulan setelah keguguran. Aku kosong di bulan Maret, April. Di bulan April tuh aku udah haid lagi, dan di bulan Mei-nya ternyata aku sudah hamil lagi. Alhamdulillah, nggak mesti nunggu lama lagi kayak gitu. Nah, jadi aku nggak akan ngebahas tentang kegugurannya aku ya teman-teman, karena itu sudah dilewati dan aku nggak mau mengingat lagi, karena itu luar biasa sakitnya, karena itu luar biasa sedihnya, tuh sedih banget kayaknya. Waktu keguguran tuh hampir tiap hari kayaknya aku mikirin nangis gitu ya. Pokoknya aku tidak akan membahas itu. Aku sekarang mau berbagi cerita di kehamilan aku yang kedua ini. Aku minta doanya dulu dong sama teman-teman, semoga kehamilan aku yang sekarang ini sehat, kuat, aku dan janin aku sehat, kuat, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Pokoknya aku minta doa yang baik-baik sama teman-teman ya. Oke, biar teman-teman kayaknya biar nggak bingung gitu ya, aku bakal jelasin sedikit aja. Jadi aku tuh bulan April udah haid setelah keguguran itu, dan aku bulan Mei-nya itu udah isi lagi. Di pertengahan bulan aku baru taunya, padahal ternyata itu usianya tuh udah sekitar 5 mingguan gitu deh, karena kan baru ketahuan di tespek itu di atas 4 mingguan gitu ya kalau nggak salah. Oke, segitu aja, aku nggak mau terlalu banyak ngebahas tentang masa yang kemarin. Aku mau bacain question dari kalian yang kemarin tanya di Instagram aku. Itu Masya Allah ramenya ya, rame banget, banyak banget teman-teman yang nanya. Tuh rame ya, rame banget. Di sini ada deh banyak banget, sekitar 500 lebih, tapi aku bakal aku filter aja karena pertanyaannya semuanya hampir mirip-mirip nih. Oke, kita bacain aja yang pertama ya teman-teman. Ini dari Tika Ukarmila ya. Teh Cut ceritain dari awal banget ya sampai tahu akhirnya garis 2. Peluk juga Kak. Nah jadi terus ini juga sama sih pertanyaan dari Debbie Cynthia ya kalau nggak salah namanya, disingkat itu Debbie SCNT. Assalamualaikum Teh, mau nanya awal mula ada si Utun gimana ceritanya Teh? Ceritanya gini, ya ceritanya keguguran itu dulu, kita lupain yang itu, udah dari awal udah aku ceritain ya. Jadi aku sempat keguguran dulu, setelah itu aku kosong 1 bulan, dan alhamdulillah aku isi lagi cepet, nggak perlu nunggu lama lagi. Karena itu posisinya aku udah kayak pasrah banget, kayak ya udahlah memang belum rezekinya kali ya, aku juga nggak bisa maksain, namanya rezeki kan udah diatur sama Allah, mau aku ikhtiar gimana pun kalau memang belum rezekinya ya pasti belum gitu, tapi tetap ikhtiar harus sebenarnya. Nah jadi pertama kali aku tahu hamil itu pada tanggal 15 Mei. Pada tanggal 15 Mei, aku tuh tanggal 9 Mei nya tuh suami aku ulang tahun, dan aku tuh berharap banget tanggal 9 Mei itu aku bisa kasih kado sama suami aku. Kadonya itu tespek gitu, tespek nih aku positif, aku hamil gitu ya. Tapi ternyata pas aku tespek garisnya masih 1, masih negatif lah gitu. Jadi aku hopeless banget kayak di situ, ya udahlah kayaknya aku belum hamil lagi nih gitu, nggak cepet gitu ya. Dan akhirnya aku iseng-iseng tanggal 15 Mei aku tespek, ternyata garis samar 2, tapi samar banget itu. Aku keep sendiri, aku nggak bilang siapa-siapa karena aku takutnya trauma kan. Aku takutnya ini adalah sisaan bekas hormon hamil aku yang kemarin, jadi aku nggak terlalu berharap banget deh gitu. Dan ternyata aku ngecek lagi 3 hari kemudian semakin jelas, dan 3 hari lagi kemudian aku cek lagi dan semakin jelas lagi. Akhirnya aku kasih tau lah ke suami aku. Nah video yang tadi pertama itu adalah video reaksi suami aku yang kehamilan kedua aku, karena yang pertama nggak aku record soalnya aku terlalu excited, nangis lebay gitu deh pokoknya. Jadi itu tadi suami aku yang videonya yang kehamilan kedua, jadi nggak terlalu gitu, karena dia udah feeling kamu pasti hamil Konda, setelah keguguran pasti cepet gitu. Suami aku ngomongnya ngeyakinin diri aku. Suami aku yakin, akunya nggak yakin gitu. Ternyata benar-benar tuh dengan keyakinan suami aku ternyata hamil lagi cepet gitu. Aku yang ngomong, kadang aku yang bingung sendiri ya, omongan aku masuk nggak ya nih sama teman-teman, soalnya aku ngomongnya belibet. Nah kayak gitu, karena aku punya riwayat keguguran, beberapa hari kemudian aku langsung buru-buru ke dokter, aku langsung ke Hopjin untuk USG ngecek nih
bener gak nih aku hamil, apa cuman hormon aku sisaan hormon kehamilan aku yang pertama ini gitu. Ternyata pas aku ke objin bener aku hamil, baru ada kantungnya, belum kelihatan janinnya karena usianya baru 5 minggu 5 hari, dan nanti disuruh balik lagi 2 minggu kemudian sama aku dikasih obat penguat kayak gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik aja, aku dan adik bayi juga sehat-sehat, cuman banyak drama-dramanya dari aku ya. Oke, apalagi dari Neng TYP. Udah tahu jenis kelaminnya belum kak? Berarti pas udah bulan puasa kakak udah hamil ya. Jenis kelaminnya alhamdulillah kita udah tahu, cuman masih belum pasti juga kan ya, karena kan aku masih usia 4 bulan. Jadi nanti paling dicek lagi, di cross check lagi bener apa enggaknya. Doain ya, pokoknya apapun jenis kelaminnya, mau perempuan itu mau laki-laki itu, yang penting anaknya sehat, anaknya kuat, pokoknya anaknya sehat, anaknya sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, soleh amin ya Allah, pokoknya itu intinya. Berarti pas puasa itu aku udah hamil, cuman paling sekitar 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, jadi belum ada rasa apa-apa, dan di tes pack pun masih negatif gitu. Jessica Refriani, kayaknya anak kecil cewek deh. Amin, apapun itu jenis kelaminnya ya, yang penting sehat, sempurna, tidak kurang suatu apapun, dan anaknya kuat, hebat pokoknya. Doain aku kak cepet nyusul, amin. Aku pasti doain kalian semua cepet nyusul, karena aku pernah merasakan di posisi kalian seperti apa gitu. Masih dari Sofia Adea, masih buat YouTube gak kalau sudah punya baby? Masih dong, ini adalah sesuatu yang aku tunggu-tunggu banget. Aku pengen banget buat video YouTube, ada anak, riuhnya ada anak, terus berantakannya ada anak. Ini sesuatu yang aku tunggu-tunggu, momen yang paling aku tunggu-tunggu ketika aku bikin video nanti pas punya anak gitu. Karena kalau aku liatin video ibu-ibu yang lain sama anak-anaknya tuh kayaknya seru banget gitu di rumahnya, nggak monoton kayak aku ya, cuman gitu-gitu aja gitu loh. Tapi semoga aja teman-teman kemageran aku ini cepet hilang, dan nantinya aku nggak terlalu riuh, dan aku masih bisa bikin tetap video. Ini hujannya makin besar di luar ya, jadi mohon maaf banget kalau suaranya kurang kedengeran. Dan lanjut dari May An RWL, feeling aku pas suami potong rambut itu emang karena udah hamil, jadi nazar gitu buat potong rambut. Ini banyak banget juga yang bilang ya, katanya suami aku potong rambut karena nazar soalnya aku hamil gitu. Sebenarnya enggak ada sama sekali nazar kayak gitu. Itu memang udah waktunya untuk potong rambut, dan suami aku udah gerah, dia pengen kelihatan lebih rapih lagi aja rambutnya, makanya potong rambut. Jadi nggak ada tentang nazar kayak gitu, memang udah waktunya potong rambut aja gitu. Dan kebetulan pas potong rambut pas banget aku lagi hamil. Ini yang paling banyak banget ditanyain, hampir 80% di question aku, kak promilnya apa? Nah jadi gini teman-teman, nih aku ceritain aja ya. Jadi kan aku itu nikah dari tahun 2019 ya, hampir mau 3 tahun lah aku nikah. Nanti September aku 3 tahun pernikahan aku sama suami 3 tahun. Jadi sebenarnya selama aku belum hamil ini aku nggak pernah promil apa-apa. Aku cuman ya udah aku jalanin gitu aja. Aku nggak pernah minum obat untuk suburan, aku nggak pernah tes ovulasi gitu. Pokoknya aku berjalannya waktu aja, karena suami aku selalu bilang ya udahlah kita santai aja, kalau udah rezekinya pasti dikasih sama Allah, ya udah aku ikutin aja gitu. Kita kan kalaupun belum dikasih, kita masih bisa senang-senang berdua, kita masih bisa jalan-jalan kemana-mana, kata suami aku kayak gitu. Jadi ya udahlah aku ikutin aja sambil berjalannya waktu, sambil ikhtiarnya ya paling berdoa kayak gitu. Nah pas banget di tahun 2022 ini suami aku udah kayak kepengen banget gitu punya anak, kayak bukan kepengen banget ya, memang udah waktunya pengen punya anak, karena kan kita udah lama nih, udah 3 tahun nikah. Karena kan kita udah mau 3 tahun nikah, belum punya anak juga, kita udah mulai sadar kok nggak punya anak ya, kok nggak hamil ya, memang udah lama juga nih gitu. Yang tadinya masih santai, ternyata lama kelamaan mikir, oh ya kita kayaknya kelamaan nih, kenapa nggak hamil ya gitu. Jadi yang tadinya aku dapat haid biasa aja, tapi makin kesini aku ngerasa aku haid, aku
kok dapet mens gitu, kok aku nggak hamil gitu. Jadi kalau di akhir tahun 2021 aku mulai ngerubah hidup sama suami itu dari pola makan, kita olahraga. Mungkin teman-teman yang temenan sama aku di Instagram tahu ya, kalau waktu awal-awal tahun ini aku tuh rajin banget workout. Aku selalu share di Instagram, aku habis workout nih, aku habis olahraga nih, terus aku nyobain makan makanan sehat, aku banyakin makan serat, kayak protein kayak gitu, kayak sayur-sayuran, proteinnya ya aku paling tempe, apalagi kalau bukan tempe gitu ya. Terus pokoknya makan makanan yang sehat. Dan ternyata dari aku ikhtiar untuk merubah pola hidup, dari situlah aku bisa hamil. Nah, aku hamil setelah aku hamil itu kan aku keguguran nih, dan di situ aku udah kekeh banget pokoknya sehabis keguguran ini. Nah, karena aku nggak dikuret, jadi aku nggak ada penundaan nih, aku harus tunda dulu hamil berapa bulan gitu, nggak ada. Jadi aku tetap aja aku bisa hamil setelah masa keluar darahnya itu, bisa dibilang nifas kali ya. Masa nifasnya habis, aku bisa langsung hamil gitu, aku bisa langsung hamil lagi dengan suami dan bisa promil lagi gitu. Jadi setelah keguguran itu aku disarankan sama dokter untuk minum Polavit yang 400 tuh. Jadi aku minumlah Polavit yang 400 selama 1 bulan rutin, gak pernah ketinggalan. Aku selalu minum Polavit itu karena akunya udah kekeh banget di hati, karena kan udah pernah ngerasain hamil ya, baru pun cuma 7 minggu doang. Tapi aku kayak pokoknya aku setelah keguguran ini aku harus hamil cepat lagi, aku pengen hamil lagi gitu, aku gak mau nunggu-nunggu lagi, aku gak mau lama-lama lagi gitu. Jadi aku dikasih disaran nih sama dokter untuk minum Polavit aja nih gitu ya. Ya udah aku minum Polavit selama 1 bulan. Polavit yang warna pink yang 400 itu, mungkin teman-teman yang promil juga tahu Polavitnya seperti apa. Itu aku minum selama 1 bulan, nggak pernah putus. Aku selalu minum dan alhamdulillahnya dikasihlah aku amanah lagi sama Allah kayak gitu. Jadi aku diubah aja pola hidupnya, pola makan, bangun tidurnya, olahraganya gitu. Olahraga tuh yang penting ya 30 menit lah sehari gitu ya. Kemarin tuh aku bener-bener olahraga, rajin banget olahraga, makan pun bener-bener dijaga kayak gitu. Karena sebenarnya pola makan juga berpengaruh sama ke tubuh kita, ke suami kayak gitu teman-teman. Nah, itu sih promil aku yang aku jalanin. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu promil yang lebih bagus seperti apa, bisa langsung tulis aja di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa baca kayak gitu. Jadi bisa saling sharing juga ya di komentar untuk promil-promilnya. Kalau yang aku jalanin ya itu cukup seperti itu aja gitu. Intinya kita harus hidup sehat aja tuh, itu sih berpengaruh ya. Lanjut, kita kemana? Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Hova Gopa. Sekarang apa ada sensitif gak suka makan sesuatu kak kayak yang dulu suka banget? Apa ya, mungkin air putih. Aku tuh pecinta air putih banget gitu ya. Aku tuh bisa ngabisin air putih tuh sebelum hamil tuh 4 liter deh, 3 liter. Pokoknya aku suka banget sama air putih. Minum air tuh bisa gluk gitu. Tapi sekarang semenjak hamil, aku kayak minum air putih tuh kayak yang enak, pengen muntah gitu. Jadinya aku harus minum air putih yang dingin. Tadinya aku sempat minum air putih kristalin terus tuh karena keracunan sama Katashi. Jadi aku minum kristalin terus, tapi aku membias terus. Akhirnya aku mikir, boros juga deh kayaknya aku beli kristalin terus. Ya udahlah, aku pengen aqua galon seperti biasa aja yang aku minum gitu. Pengen minum aqua galon seperti biasa yang aku minum. Jadi aku membiasakan diri untuk minum itu lagi. Kembali lagi nggak perlu minum kristalin lagi. Aku takutnya kebiasaan nanti setelah melahirkan aku minumnya kristalin terus gitu. Jadinya aku minum tapi tetap harus yang dingin. Jadi minum air di kulkas gitu. Cuma kata dokter nggak masalah sih selagi air yang nggak ditambahin gula, sirup dan lain-lain. Itu sih. Kalau makanan aku belum ada, yang mungkin bakso agak berkurang. Aku yang tadinya suka bakso banget sekarang agak berkurang ke bakso. Next, apa lagi ya? Dari Humayroh Uma, selama trimester 1 apa aja kak yang dirasain? Waduh, luar biasa banget yang aku rasain di trimester 1 itu ya. Karena kan di kehamilan pertama aku tidak merasakan apa-apa, soalnya cuma sebentar. Tapi di kehamilan ini, Masya Allah, luar biasanya. Ternyata begini ya, hamil di trimester 1 tuh yang kata orang-orang muntah-muntah, mual, lemes gitu.
Tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai muntah-muntah, aku cuma lemes aja, kurang nafsu makan, terus akunya lemes, pengennya tiduran terus, nggak bisa ngelakuin aktivitas apa-apa, pokoknya badan tuh kayak mas gitu, lemas banget. Makanya aku jarang banget buat video. Terus aku males pegang handphone, aku gak mau pegang handphone, aku gak mau nyium bau parfum suami tuh, aku gak mau. Pokoknya suami aku kalau mau masuk rumah tuh harus semua pakaiannya diganti dulu baru bisa deketin aku gitu. Terus pokoknya ya gitu deh. Pokoknya teman-teman mungkin bisa yang pernah merasakan di trimester 1 nikmatnya nikmat banget gitu ya. Tapi kan di setiap kehamilan beda-beda ya teman-teman. Ada yang hamil tuh dibilang hamil kebo, ada yang hamil tuh kuat dibawa kerja, ada yang lemes, ada yang sampai di opname gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak sampai kayak gitu. Soalnya aku mikirnya gini nih tadinya, mama aku kan anaknya 5 dan mama aku tuh hamil 5 kali itu semuanya hamil ngebo. Maksudnya hamil kebo tuh kayak hamil yang gak mual, gak muntah, gak lemes, pokoknya aktivitas tetap aja jejak badannya tuh tetap kuat gitu ya. Mama aku tuh cerita kayak gitu, mama tuh hamil gini. Nah aku tuh berpikir, oh ya aku kan anak mama, aku keturunan mama nih, pasti aku bakal kayak mama gitu. Aku mikirnya gitu, ternyata salah. Aku hamil ternyata aku repot gitu. Sampai mama aku bilang, kakak ya Allah kamu hamil repot banget gitu. Sampai mama aku tuh ngomong kayak gitu, karena aku sampai bener-bener minum tuh harus air dingin. Mama pokoknya mau minum pakai es batu kalau aku di rumah mama gitu ya. Dan kalau misalnya di rumah aku tuh sama sekali gak masak. Kemarin hampir ada 1 bulan lebih, jadi ibu mertua aku yang masak. Alhamdulillah dapet ibu mertua yang pengertian banget. Baju aku dicuciin karena aku gak minta, terus aku bener-bener dimasakin semuanya makanannya karena akunya gak bisa masak gitu guys. Kalau diceritain tuh panjang banget sebenarnya ya. Nanti mungkin kita ceritain detailnya tuh di Instagram sambil sharing-sharing. Di sini aku ceritain inti-intinya aja biar teman-teman juga nggak penasaran. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Nas.Asena, setelah lahiran nanti dan ada anak udah agak besar tetap dikontrakan atau pindah? Pengennya mah semuanya pasti yang tinggal dikontrakan pengennya pindah ya, pengennya pindah ke rumah sendiri gitu. Cuman kita ngikutin rezekinya aja. Kalau memang masih sama Allah masih ditakdir untuk dikontrakan ya dikontrakan di sini. Kalau misalnya udah ada rezekinya ya pasti kita pindah. Aku sih pengennya hati tuh ya sebelum melahirkan tuh aku pengennya pindah udah ke rumah sendiri, kamarnya udah ada 3 lah atau 2, jadi nyiapin barang-barang babynya tuh enak, gampang gitu bisa naruh. Aku aja sekarang lagi mikir, wah nanti kalau aku tambah lemari taruh mana nih? Kadang karena keadaan rumah aku kecil gitu, aku bingung taruh lemari di mana nih gitu. Kepengen mah kayak gitu, cuman kita ngikutin rezekinya aja, balik lagi ya. Seperti itu. Cuman aku tuh kalau misalnya pindah ke tempat lain, kalau bukan rumah sendiri kayaknya masih mikir-mikir 2 kali gitu. Aku males ribet, males nanti harus kenal sama orang baru lagi, pokoknya beradaptasi lagi gitu. Itu yang bikin aku nggak mau gitu, karena capek lagi nantinya aku harus rapi-rapi rumah lagi. Pengennya tuh sekali pindah langsung ke rumah sendiri gitu teman-teman. Dari Tira 30-30, dari nikah sampai hamil jarak berapa lama? Soalnya sekarang saya belum hamil. Aku itu dari 2019, nikah September 2019, hamil itu tahun 2020. Jadi hampir 3 tahunan ya aku kosongnya. Fnikmas 11, gimana caranya positive thinking? Kakak waktu hamil muda, soalnya aku juga lagi hamil muda, sering cemas itu. Sebenarnya kalau cemas itu wajar ya, karena kita mikirin keadaan si janin kayak gimana. Tapi kita nggak boleh terlalu cemas-cemas banget, karena itu berpengaruh nanti sama si janinnya. Pokoknya apapun keadaannya, kita melakukan aktivitas, melakukan berkegiatan itu tetap harus hati-hati. Dan yang penting kitanya harus yakin, oh si baby ini nih sehat, kuat, ajakin ngobrol. Kayak gitu sih. Aku kurang berpengalaman ya teman-teman sama namanya kehamilan, karena kan aku baru menginjak usia 4 bulan. Jadi masih baru juga, aku juga masih meraba-raba, masih mengenali. Yang penting selama hamil tuh positive thinking itu nomor 1. Pokoknya kalau keadaan kita badan lagi gak enak, jangan mikirnya aduh anak kenapa nih, takut kenapa-napa nih gitu. Jangan terlalu seperti itu banget. Boleh khawatir tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu.
wajar sih kalau khawatir, karena kan kita nggak bisa lihat kondisinya di dalam dia seperti apa gitu kan. Kadang kita ngerasa badan kita sehat nih, tapi kita kan nggak tahu yang di dalam, jadi kita tetap harus berhati-hati seperti itu. Kita lanjut, siapa lagi ya? Dari Hera_WT, semenjak hamil jadi makan di luar terus ya teh. Iya, aku bener-bener boros banget selama baru-baru hamil ini, tapi alhamdulillah sekarang aku udah mulai bisa masak. Kemarin tuh aku bener-bener cuman makan di luar, GoFood, ShopeeFood, makan bener-bener yang apa yang aku pengen beli gitu ya. Makanya aku agak boncos nih 2 bulan ini nih. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah mulai bisa masak, udah mulai bisa masuk dapur. Karena kemarin aku masuk dapur tuh kayak yang bau gitu loh. Ya biasa. Ibi Cynthia _ ngerasain tanda hamil gimana kak? Terharu banget. Ngerasain tanda hamil yang aku rasain ya kayak kram-kram perut sedikit, terus makannya kayak yang banyak banget nih. Waktu aku awal-awal sebelum transplant aku ngerasa kayak makan aku tuh banyak banget gitu. Terus aku tuh pengen banget bittersweet Najla, kayak yang aku pengen banget. Sampai seminggu tuh aku beli 3 kali, aku habisin 3 box sendiri kayak gitu. Itu yang aku rasain sih ya. Cuman ngerasain kayak kram-kram perut aja gitu. Kalau untuk pusing-pusing gitu sih aku enggak, alhamdulillahnya. Oke, next. Siapa lagi ya? Baik, yang nanyain promil ya, pokoknya promil aku yang tadi udah aku sebutin. Aku cuman ubah pola hidup, sama setelah keguguran itu aku minum Volavit yang 400. Itu aja, aku minum Volavitnya tuh gak pernah putus selama 1 bulan, terus-terusan aku minum Volavit. Terus dari Liza Zahroil, mual muntah nggak teh? Alhamdulillah aku cuman mual aja, tapi kemarin sempat beberapa kali aku muntah yang bener-bener keluar semua. Itu karena aku juga lagi gak enak badan, terus vertigo juga kemarin, jadi aku sempat muntah. Tapi waktu trimester pertama itu aku cuman mual aja, cuman wek-wekan aja, tapi nggak sampai keluar gitu. Nah alhamdulillah sekarang udah trimester kedua, semoga trimester kedua ini aku udah lebih membaik lagi, aku udah bisa aktivitas, dan aku udah nggak ada drama-drama lagi. Oke. Siska Amelia 948, awal tahu hamil. Udah usia berapa minggu kak? 5 minggu 5 hari ya. Nah, pertama kali aku tahu. Dari Rosi Sembiring, kakak Icut, kakak jarang upload video. Iya nih, aku tuh awal-awal hamil tuh kayaknya nggak bertenaga banget, jadi aku kayak nggak sanggup gitu untuk upload video. Aku nggak sanggup untuk aktivitas, jadi aku lebih baik aku istirahatin dulu badan aku sampai badan aku benar-benar udah enakan, nanti baru aku buat video lagi. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada kemajuan nih, udah bisa bikin video lagi, udah enak lagi badannya. Oke, next. Dari Alfi Dianitama 22, Kacut besok kalau udah lahiran mau di rumah mama apa di kontrakan? Nah ini aku udah pikirin sendiri ya, dan persetujuan aku sendiri, kayaknya aku setelah lahiran itu mau di rumah aku aja, di sini nih di kontrakan aja, karena senyaman-nyamannya rumah orang tua pasti lebih nyaman di rumah sendiri dan di kasur sendiri gitu. Jadi aku apa-apa gampang. Mungkin mama aku bakal bolak-balik ke sini, kalau enggak juga kan ada ibu mertua aku. Soalnya mama aku tuh masih punya anak SD, masih punya adik aku yang sekolah SD, itu agak susah ditinggal karena kan harus sekolah juga. Jadi mama aku paling bolak-balik gitu aja. Oke, lanjut. Terus bentar. Nah, oke teman-teman, ini kebanyakan tuh yang nanya tentang ikhtiar promilnya apa, terus mual muntah enggak, atau pokoknya lebih banyak ke promil sih ya, 80% ya. Jadi yang promil tadi aku bilang, aku cuman mengatur pola hidup dari makan, olahraga, bangun tidur, terus aku juga minum Volavit yang 400 itu dari dokter, itu bisa beli di apotek, itu dijual bebas juga. Itu beli aku selama sebulan, aku minum gak putus-putus. Udah, cuman itu aja promilnya aku. Mungkin teman-teman yang lain yang tahu promil lebih bagus bisa langsung sharing aja di kolom komentar, jadi teman-teman yang lain juga bisa baca. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, aku bisa rasain gimana rasanya perjuangan, rasanya pengen banget punya anak. Itu
kalian tetap harus sabar, harus ikhlas. Pokoknya ketika kalian ikhlas pasti sesuatu hal-hal yang ditunggu-tunggu insya Allah akan datang. Yang penting kitanya yakin. Aku tuh salut sama suami aku, dia tuh selalu yakin. Dia mau lakuin hal apapun itu dia selalu yakin. Nah, karena keyakinan dia itu tuh, itu yang bikin dia tuh yakin sama kekuasaan Allah, sama keajaiban Allah. Jadi sama Allah tuh mudah untuk dikabulin ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus yakin, pokoknya harus yakin pasti Allah tuh bakal ngasih di waktu yang sebaik-baiknya gitu. Aku juga berpikir mungkin Allah kemarin-kemarin nggak ngasih ke aku karena Allah tahu keadaan aku sama suami seperti apa. Maksudnya keadaan aku pernah sempet nggak kerja bareng-bareng sama suami gitu kan. Kalau aku misalnya dikasih anak pas di waktu itu, mungkin aku bakal lebih bingung lagi nanti kehidupan aku seperti apa. Dan Allah tuh ngasihnya di waktu yang sangat pas banget. Pokoknya Allah tuh bakal ngasih di waktu yang sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu gitu ya. Bukan maksudnya punya anak itu malah menghambat rezeki, bukan gitu. Anak itu rezeki dan rezekinya itu punya masing-masing. Seperti itu. Aku tahu salah ngomong. Nah jadi pokoknya jangan lupa ikhtiarnya aja. Ikhtiarnya tuh dalam ya tadi mengatur pola hidup. Terus teman-teman juga bisa, kalau aku itu ngamalin surat Yasin sama Al-Waqiah. Itu bukan riadoh lagi sih aku bilangnya. Aku udah karena tadinya sering riadoh, jadi kesini-sini ya udahlah aku baca terus. Dan setiap aku habis baca doa, setiap sholat aku selalu memohon sama Allah, ya Allah berikanlah waktu yang terbaik sebaik-baiknya. Pasti Allah bakal tahu banget waktu yang sebaik-baiknya. Beri aku keturunan, berikan aku amanah yang luar biasa, seperti itu aja. Nah jadi intinya teman-teman sabar, harus kuat, suami istri harus saling support, yakin sama kuasa Allah pasti bakal dikasih di waktu yang sebaik-baiknya, waktu yang benar-benar pas, waktu benar-benar yang tepat kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan sedih, jangan ih ampun dia udah hamil cepet banget gitu, kok aku yang udah bertahun-tahun lama hamilnya gitu. Jangan kayak gitu. Pokoknya tetap harus yakin, oh nanti aku pasti bakal ngerasain nih hamil itu selama kita masih punya rahim, dan kita pasti bisa hamil gitu. Aduh ini videonya agak panjang, jadi nggak semua question aku bacain, maksudnya nggak semua question aku jawab karena pertanyaan juga semuanya hampir sama. Dan aku juga takut salah ngomong, soalnya kan kalau ngomong kayak gini kan suka nggak kefilter gitu loh, langsung ceplas aku ngomong. Terus aku juga ngomongnya belibet. Semoga teman-teman paham sama pembicaraan aku, dan aku juga pasti doain teman-teman yang sedang berjuang, pasti Allah bakal kasih sama teman-teman di waktu yang sangat-sangat baik. Jangan nyerah, jangan putus asa, tetap berusaha dan ikhtiar. Semangat. Aku juga minta doanya sama teman-teman ya, biar kehamilan ini jadi kehamilannya nyaman, kehamilan happy untuk aku dan anak aku, biar nanti lahirannya lancar, pokoknya lancar jaya lahirannya. Terus aku juga semoga anak aku dan anak aku sehat, kuat, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Anaknya jadi anak yang soleh-soleha, jadi anak yang berbakti pada orang tuanya, jadi anak yang ahli sodaqoh. Pokoknya yang baik-baik deh teman-teman, aku minta doanya ya. Teman-teman juga yang lagi hamil, semoga sehat-sehat, jaga kandungannya, jangan terlalu overthinking. Kita harus happy, pokoknya jadi bumil harus happy nanti setelah melahirkan, karena kita akan menemukan kehidupan baru, beradaptasi lagi seperti apa kayak gitu. Nah teman-teman, cukup sekian aja question ini. Aku jawabnya terlalu singkat, nggak apa-apa ya. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya. Nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi di Instagram. Mungkin kalau dari omongan kurang jelas, mungkin kalau tulisan mungkin bisa lebih dipahami lagi. Jadi teman-teman bisa langsung follow Instagram aku di @homeicut. Nanti kita sharing-sharing juga. Oke, sampai segini aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Aku minta maaf, mohon maaf lahir batin, minta halal dan ridhonya untuk dimaafkan kalau kata-kata aku ada yang salah, kalau ada kata-kata aku yang menyinggung, kata-kata aku yang sok tahu. Pokoknya aku minta maaf dari semua kesalahan kata-kata aku, mohon dimaafkan. Cukup sekian kali ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.